Nggak usah panjang-panjang. Nah, bisa dimulai mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kelompok mata kuliah Geografi Regional Negara-Negara Berkembang. Di sini kami akan membahas mengenai kondisi geografis dari negara-negara di bagian Asia Selatan. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Nova Dwi Anggraini, kemudian Silpi Napasuljana, kemudian ada Silva Rowi Pratiwi, dan saya sendiri Jennifer Alfajani. Di sini ke slide pertama ini sih, yang sejarah. Nggak bisa digedein. Habis itu slide habis itu. Nah, di sini sebelum kita mulai dari lebih jauhnya lagi mengenai negara-negara di kawasan Asia bagian selatan, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah daripada Asia Selatan itu sendiri gitu. Asia Selatan merupakan sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia, terdiri dari daerah-daerah di sekitar anak benua India. Lalu wilayah ini dibatasi oleh Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Wilayah Asia Selatan ini meliputi 10% luas benua Asia secara keseluruhan, kira-kira sekitar 4.480.000 km persegi, tetapi populasinya mencakup 40% populasi benua Asia itu sendiri. Kebanyakan daerah di benua Asia Selatan ini mendapat pengaruh budaya dari kebudayaan India. Kemudian umumnya yang disebut Asia Selatan itu sendiri adalah negara-negara yang seperti tertampil di slide ya di pinggir. Di sini ada negara-negara yang terletak di Asia di bagian selatan, yaitu ada Afghanistan, Bhutan, Bangladesh, India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, dan Maladewa. Selain itu ada juga daerah-daerah lain yang mungkin secara geografis terletak di benua Asia Selatan namun tidak termasuk benua Asia karena wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah teritori dari Britania Raya atau Inggris. Selain daripada itu, mengenai sejarah benua Asia Selatan itu sendiri, ada beberapa peradaban yang cukup mempengaruhi kebudayaan kehidupan di Asia Selatan, yaitu yang pertama ada peradaban di Sungai Indus. Nah, lembah Sungai Indus itu sendiri terletak di Pakistan. Penduduk asli lembah Sungai Indus adalah bangsa Dravida yang mayoritas ataupun yang memiliki etnis berkulit hitam. Di sekitar sungai itu terdapat 2 pusat kebudayaan, yaitu Mohenjo dan kebudayaan Harappa. Kemudian menurut teori kehidupan bangsa Dravida, mereka mulai berubah sejak tahun 2000-an sebelum Masehi karena adanya pendatang baru yakni bangsa Arya dari India. Mereka termasuk rumpun berbahasa Indo-Eropa dan berkulit putih. Bangsa Arya itu sendiri mendesak bangsa Dravida ke bagian selatan India dan membentuk kebudayaan Dravida. Jadi bangsa Arya sendiri melakukan ekspansi wilayah ke wilayah Dravida. Kemudian sebagian lagi ada yang bercampur antara bangsa Arya dan Dravida yang kemudian disebut dengan bangsa Hindu. Dan jika teman-teman mungkin penasaran akan sejarah ataupun awal mula dari bangsa Hindu, yaitu bangsa Hindu merupakan gabungan antara bangsa Arya dan Dravida. Oleh karena itu, kebudayaannya juga disebut dengan kebudayaan Hindu. Kemudian ada peradaban yang lain yang mempengaruhi kehidupan di Asia Selatan. Yang selanjutnya adalah Kemaharajaan Mughal atau dinasti Mughal. Kemaharajaan Mughal ini adalah sebuah kerajaan yang pada masa jayanya memerintah Afghanistan, Balochistan, dan banyak benua India lain yang berkisar antara kurun waktu 1526 dan 1857. Kerajaan ini didirikan oleh pemimpin Mongol yang bernama Barbur pada tahun 1526 ketika dia mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir pada pertempuran pertama yang disebut dengan pertempuran Manipat. Kemudian
kerajaan Mughal ini besar dan mengalami perkembangan yang pesat pada masa kepemimpinan Akbar. Kerajaan ini berkurun waktu antara 1605 sampai dengan 1627. Kemudian pada Oktober 1627, Shah Jahan yang merupakan anak dari Akbar, ia memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara 630 sampai dengan 653 di Agra, India. Saksi ataupun peninggalan daripada dinasti Mughal ini yaitu Taj Mahal ya. Seperti yang kita ketahui pada masa sekarang Taj Mahal itu sendiri dijadikan sebagai salah satu keajaiban dunia. Sekian mungkin mengenai sejarah daripada benua Asia Selatan yang sebagian besar itu terpengaruh kebudayaan dari kebudayaan India. Next slide boleh. Selanjutnya ada keadaan geografi fisik Asia Selatan yang akan disampaikan oleh Nova Dwi Anggraini. Silakan. Baik, kemudian ada geografi fisik Asia Selatan. Nah, Asia Selatan ini terletak pada lintang astronomi yaitu 26 derajat sampai 48 derajat LU dan antara 67 derajat sampai 125 derajat BB. Nah, secara geografis Asia Selatan berbatasan dengan di sebelah utara ada sebagian Rusia dan pegunungan Himalaya. Kemudian ada di sebelah mohon maaf, sebelumnya itu di sebelah utara. Kemudian sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah barat yaitu berbatasan Iran, Arab. Mungkin Nova bisa off kamera ya karena putus. Off cam aja. Oh iya. Kemudian sebagai artinya lempeng sendiri, yaitu lempeng India. Nah, lempeng ini terpisah dari bagian Eurasia lainnya. Lempeng ini dulunya merupakan bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Nah, bahkan sampai saat ini lempeng India masih terus-menerus bergerak ke arah utara sehingga mengakibatkan pegunungan Himalaya. Asia Selatan merupakan tempat ditemukannya karakteristik geografis yang umum ditemukan di benua lain, di benua lebih luas, misalnya sungai es, hutan hujan, lembah, padang pasir, dan padang rumput. Next. Selanjutnya ada potensi sumber daya alam di Asia Selatan. Yang pertama adalah potensi pertanian. Potensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Asia Selatan yaitu potensi sumber daya alam pertanian. Sektor pertanian ini dapat diandalkan untuk mendongkrak ekonomi negara maupun masyarakatnya. Seperti sektor pertanian yang ada di Asia Selatan yaitu menghasilkan beras dan kopi. Selanjutnya ada potensi pertambangan. Nah, selain sektor pertanian, Asia Selatan juga mempunyai kekayaan alam pertambangan yang tentunya memiliki nilai yang cukup tinggi. Sektor pertambangan di Asia Selatan antara lain pada negara Sri Lanka ada garit dan batu bara, negara Pakistan ada biji besi dan minyak bumi, dan pada negara India ada aluminium, biji besi, kromium, dan mangan. Nah, poin selanjutnya potensi sosial budaya benua Asia Selatan. Kebudayaan di kawasan Asia Selatan banyak dipengaruhi budaya India, sehingga kawasan ini sering disebut sebagai anak benua India atau Hindia. Suku Sherpa merupakan suku yang terdapat di Nepal. Sherpa menjadi distrik Solumbu yang berada di Himalaya. Kemudian suku Sherpa ini sering membantu para pendaki gunung Himalaya sehingga mereka dikenal sebagai Tenzing Norgay Sherpa dan Angrita Sherpa, di mana suku Sherpa ini
menggunakan bahasa Nepali. Logat yang mereka gunakan yaitu campuran antara logat Cina dan India atau Tibetan. Kemudian kesenian suku Serpa adalah Kem. Kem ini merupakan festival dunga atau ritual menari monastik. Kesenian tersebut selalu di musim gugur pada musim dingin. Kem tersebut merupakan menceritakan hidup manusia suku bangsa di kawasan Asia Selatan ini sedikit berbeda dengan kawasan Asia lainnya. Hal ini disebabkan oleh kawasan tersebut yang mendiami lempengan India yang sebelumnya terpisah dari lempengan Eurasia yang merupakan lempeng benua Asia. Kondisi geografis kawasan Asia Tenggara tersebut turut mempengaruhi terbentuknya kebudayaan masyarakat yang tinggal di kawasan Asia tersebut. Suku bangsa di kawasan Asia Selatan sangat menghargai alam. Hal ini tercermin dari ritual kematian suku Serpa yang mengembalikan manusia ke alam dengan cara memutilasi jasad manusia yang kemudian disebarkan di lereng gunung untuk dimakan burung nazar. Cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Ya, ini merupakan negara-negara di bagian Asia Selatan. Setelah barusan kita membahas mengenai karakteristik umum benua selatan secara keseluruhan, kini kita akan membahas satu persatu mengenai negara-negara di kawasan Asia Selatan itu sendiri. Boleh, next slide. Nah, di sini ada yang pertama adalah negara Afghanistan yang kebetulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini kita mulai bahas dari benderanya terlebih dahulu. Bendera Afghanistan terdiri dari 3 garis vertikal seukuran berwarna hitam, yang berwarna merah, hijau, dan hitam, merah, dan hijau. Dengan lambang negara berwarna putih di bagian tengah. Kemudian lambang negara di tengah berukuran lebih kecil, lebih lebar dari garis vertikal merah sehingga lambangnya itu melebar sampai garis hitam dan hijau. Kemudian di sini di bawah ada lambang negara dari Afghanistan. Bisa kita simpulkan secara sederhana bahwasanya Afghanistan ini merupakan negara Islam ya, karena ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti yang terpampang di atas. Kemudian lambang negaranya juga menggambarkan masjid dengan mimbar yang menghadap kiblat yang serta 2 bendera di sisi kanan kiri masjid. Kemudian di bawah masjid terdapat tulisan tahun 1298 yang merupakan tahun kemerdekaan Afghanistan dari Inggris dalam tahun Hijriah. Kemudian yang kita sebut dalam kalender Masehi yaitu pada tahun 1919 kemerdekaan Afghanistan. Setelah kemerdekaannya, Afghanistan telah melakukan 20 kali perubahan bendera nasional yang merupakan perubahan negara paling banyak dibanding negara lainnya di dunia. Di sini ada kondisi geografis dari Afghanistan. Afghanistan terletak di antara 20 derajat sampai dengan 39 derajat lintang utara dan 60 derajat sampai dengan 75 derajat bujur timur. Secara geografis Afghanistan itu sendiri berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan di sebelah utara, kemudian di sebelah barat, timur, dan selatan itu berbatasan dengan Pakistan. Kemudian luas wilayah Afghanistan berkisar antara luas wilayah Afghanistan yaitu 652.230 km persegi. Kemudian ada sistem pemerintahan Afghanistan itu sendiri yaitu Republik Islam, dan agama yang dianut oleh masyarakat Afghanistan yaitu agama resmi yang terdapat di Afghanistan adalah agama Islam dengan populasi mencapai di atas 99% dari total populasi. Kemudian sebanyak lebih dari 80% populasi Islam menganut ajaran Islam Sunni, sedangkan sisanya lagi menganut Islam Syiah. Kemudian selain populasi Muslim terdapat juga sebagian kecil populasi Hindu dan Sikhisme. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Afghanistan yaitu adalah bahasa Pashtun dan bahasa Persia Afghanistan. Next slide.
sekarang di sini ada kondisi bentang alam dan juga kondisi iklim di Afghanistan itu sendiri. Untuk bentang alam, Afghanistan adalah negara yang memiliki bentang alam dan kondisi geomorfologi yang beraneka ragam. Titik tertinggi daripada negara Afghanistan ini yaitu pegunungan Pamir yang berbatasan dengan Cina dan Uzbekistan di sebelah utara. Afghanistan itu sendiri terletak di lempeng tektonik Eurasia. Kemudian untuk kondisi iklim di Afghanistan, curah hujan di Afghanistan sangat langka. Negara ini memiliki suhu yang relatif panas. Hal ini disebabkan oleh negara ini dikelilingi oleh daratan yang luas dan jauh dari permukaan air laut, terutama daratan tinggi di bagian utara. Kemudian tiba pada bulan Maret dan April, curah hujan di daratan rendah yang lebih gersang jarang terjadi dan bisa sangat tidak terduga. Next slide boleh. Dan di sini ada pemerintahan daripada Afghanistan itu sendiri. Bentuk pemerintahan negara Afghanistan yang terbaru dibentuk setelah agresi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan PBB yang menggusur pemerintahan Taliban pada tahun 2001 yang lalu. Kemudian pada tahun 2004, Hamid Karzai kemudian dipilih secara demokratis sebagai presiden pertama di era modern, yang semenjak itu bentuk pemerintahan Afghanistan kemudian berubah menjadi Republik Presidensial Islam, yaitu bentuk pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negaranya adalah seorang presiden, dan kemudian menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang sangat Islami atau menggunakan hukum-hukum Islam. Next slide boleh. Oh, mohon maaf, belum. Nah, di sini ada potensi sumber daya dari negara Afghanistan. Afghanistan memiliki beragam sumber daya alam, diantaranya adalah gas alam, minyak, batu bara, tembaga, sulfur, barit, timah, seng, biji besi, serta batu-batu mulia. Afghanistan ini memiliki 3,8 miliar barbel minyak di antara Balkh dan provinsi Jauzan di utara negara itu. Kemudian Afghanistan ini bersama-sama menilai sumber daya minyak dan gas alam. Ada pula litium yang menjadi komoditas utama di Afghanistan itu sendiri. Next slide, Mbak. Nah, di sini ada HDI ataupun Human Development Index dari negara Afghanistan. Nilai HDI atau Human Development Index dari Afghanistan tahun 2018 adalah 0,496 dengan predikat pembangunan yang bisa dikatakan rendah dan memperoleh posisi ke-170 dari 189 negara dan wilayah teritorial, membuat negara Afghanistan ini termasuk ke dalam kelompok negara berkembang dengan angka harapan hidupnya yaitu next slide dulu boleh, next slide. Nah, angka untuk pendapatan per kapita mereka yaitu sebesar 1.746, jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita negara-negara berkembang. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk mereka pada tahun 2018 yaitu sekitar 2,4%, di mana berada di atas rata-rata pertumbuhan penduduk negara-negara berkembang. Angka kematian bayi di Afghanistan yaitu sebesar 51,5, yang bisa dikategorikan sebagai negara berkembang dengan kualitas kesehatan yang kurang baik. Angka kelahiran per 1.000 penduduk di Afghanistan yaitu 42,3, sangat jauh dari rata-rata angka kelahiran di negara-negara berkembang. Boleh, next slide. Nah, tadi pembahasan mengenai negara Afghanistan, yang kemudian adalah negara Bangladesh yang akan disampaikan oleh saya. Negara Bangladesh ini diperkenalkan pada tanggal 17 Januari 1972. Sebuah bendera yang serupa digunakan sewaktu perang pembebasan Bangladesh, tetapi dengan peta negara Bangladesh di atas matahari yang merah. Bisa dianalisis ya, ada bulat merah di tengah, itu digambarkan sebagai matahari. Ibu kota dari negara Bangladesh adalah Dhaka. Kemudian untuk luas wilayah Bangladesh itu sendiri yaitu sekitar 148
1.460 km persegi. Kemudian untuk letak astronomis Bangladesh yaitu berkisar antara 21,69 derajat sampai dengan 26,64 derajat lintang utara dan 87,9 derajat sampai dengan 92,46 derajat bujur timur. Kemudian secara geografis Bangladesh ini berbatasan dengan India di sebelah barat, kemudian di utara berbatasan dengan India, kemudian di timur dengan India, kemudian di bagian selatan berbatasan dengan Teluk Benggala. Kemudian sistem pemerintahan di Bangladesh ini yaitu republik parlementer. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bangladesh yaitu bahasa Simbala atau India Tamil dan bahasa Inggris. Kemudian untuk agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Bangladesh yaitu agama Islam, kemudian ada agama Buddha, Hindu, dan Kristen. Boleh next slide. Nah, di sini ada kondisi iklim daripada negara Bangladesh. Kondisi iklim Bangladesh bersifat tropis dengan musim dingin yang sejuk dari Oktober hingga Maret, serta musim panas yang terjadi antara bulan Maret hingga bulan Juni. Musim hujan yang hangat, yang lembab berlangsung dari bulan Juni ke Oktober dan memasuk sebagian besar curah hujan di negeri itu. Bencana alam seperti banjir dan siklon tropis dan badai tornado terjadi hampir setiap tahun, ditambah dengan pengaruh deforestasi atau degradasi tanah dan erosi. Kemudian ada kondisi bentang alam dari Bangladesh. Untuk bentang alam Bangladesh itu sendiri, titik tertinggi di Bangladesh itu berada di pegunungan Modok pada ketinggian sekitar 1052 meter di atas permukaan laut. Next slide. Nah, di sini ada HDI ataupun Human Development Index dari negara Bangladesh. Nilai HDI dari Bangladesh tahun 2018 adalah 0,614 dengan predikat pembangunan yang bisa dikatakan rendah dan memperoleh posisi ke-135 dari 189 negara dari wilayah teritorial. Membuat negara Bangladesh ini termasuk dalam kelompok negara berkembang dengan angka harapan hidupnya yaitu 73,3 tahun. Boleh next slide terlebih dahulu. Angka harapan hidupnya yaitu sekitar dengan total pendapatan per kapita di negara Bangladesh tersebut yaitu sekitar 4.057, hampir mendekati rata-rata pendapatan per kapita negara-negara berkembang. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan penduduk di Bangladesh pada tahun 2018 yaitu sekitar 1,1%, di mana berada di bawah rata-rata pertumbuhan penduduk negara-negara berkembang. Angka kematian bayi di Bangladesh itu sebesar 26,9, berada di bawah rata-rata kematian bayi di negara-negara berkembang dengan kualitas kesehatan yang kurang baik. Kemudian angka kelahiran per 1.000 penduduk di Bangladesh yaitu sekitar 19,5, hampir mendekati rata-rata angka kelahiran di negara-negara berkembang yaitu 23. Next slide. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai negara Afghanistan dan Bangladesh. Sekarang selanjutnya Bhutan yang akan disampaikan oleh rekan saya yang lainnya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Bhutan. Nah, negara Bhutan ini memiliki bendera. Bendera ini telah dipakai sejak abad ke-19 dan versi yang digunakan saat ini yaitu sejak 1960. Desainnya menggunakan gambar naga putih di tengah-tengah dan dengan latar belakang warna segitiga kuning di sebelah kiri dan kiri atas dan segitiga merah di kanan bawah. Kemudian ada lambang negara Bhutan. Nah, lambang negara Bhutan ini terdiri dari Pispa Vajra atau wajra ganda yang melambangkan dua berlian atau petir yang ditempatkan di atas sebuah teratai, diatasi oleh permata dan dibingkai oleh dua naga. Nah, petir ini mewakili harmoni antara kekuasaan sekuler dan agama. Kemudian ada teratai melambangkan kemurnian, mengungkapkan permata berdaulat kekuasaan, dan kedua naga
laki-laki dan perempuan ini berdiri untuk nama negara yang mereka nyatakan dengan suara besar, maka guntur ini dikenal juga dengan warna simbolis lambang dengan emas, teal, merah, dan lain-lain. Nah, kemudian ibu kota dari negara Bhutan ini yaitu Thimphu dengan jumlah penduduk 758.288 jiwa dengan luas wilayah 38.394 km persegi. Letak astronomi negara Bhutan yaitu 27 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan 90 derajat sampai 30 derajat bujur timur. Negara Bhutan berbatasan dengan wilayah Republik Rakyat Cina, maksudnya di sini Republik Rakyat Cina di sebelah utara, kemudian Teluk Benggala di sebelah selatan. Sistem pemerintahan dari negara ini yaitu monarki semi konstitusional. Next slide. Nah, kemudian ada bentang alam dari negara Bhutan. Negara Bhutan merupakan negara yang berada di daratan tinggi dengan iklim yang bervariasi, tergantung pada ketinggian daratannya. Iklim di negara Bhutan ini bervariasi menurut ketinggian, dari subtropis di selatan hingga sedang di dataran tinggi dan iklim tipe kutub dengan salju sepanjang tahun di utara. Negara Bhutan mengalami 5 musim yang berbeda, yaitu musim panas, musim muson, gugur, dingin, dan semi. Kemudian ada perekonomian. Nah, perekonomian di negara Bhutan ini berbasis pertanian, kehutanan, dan penjualan PLTA ke India. Untuk sektor industri masih sangat minim untuk negara Bhutan. Kemudian ada penduduk, sekitar 20% penduduk tinggal di wilayah perkotaan yang terdiri atas kota-kota kecil sepanjang lembah tengah dan perbatasan selatan. Kota terbesar ialah kota Thimphu yang mana merupakan ibu kota dari negara Bhutan dengan penduduk kurang lebih 50.000 jiwa. Penduduk negara Bhutan mayoritas beragama Buddha Vajrayana. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan di negara Bhutan terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun, termasuk 1 tahun taman kanak-kanak. Kemudian ada 2 tahun pendidikan lanjutan pertama, 2 tahun pendidikan lanjutan menengah, 2 tahun pendidikan lanjutan atas, serta 3 tahun pendidikan kolej. Usia resmi bagi anak-anak di negara Bhutan ini mengikuti pendidikan dasar pada umur 6 tahun. Next. Kemudian ada indikator kuantitatif dari negara Bhutan. Dengan pendapatan per kapita 8,609. Kemudian ada pertumbuhan penduduknya itu 1,2% pada tahun 2019. Angka kematian di negara Bhutan mencapai 25,6. Kemudian angka kelahiran per 1.000 penduduk di negara Bhutan yaitu mencapai 19,5 dengan harapan hidup 71,5. HDI negara Bhutan berada di 0,654 dengan rank 129. Nah, dilihat dari grafik HDI tersebut, terdapat peningkatan indeks dari tahun 2010 sampai 2020. Next. Kemudian ada negara India. Nah, negara India ini mempunyai bendera
Bendera India merupakan bendera triwarna horizontal yaitu saffron, putih, dan hijau dengan sebuah asoka cakra berwarna biru di tengah-tengah garis putih. Nah, bendera ini mirip dengan bendera Niger dengan lambang yang berbeda. Bendera Pantai Gading dan bendera Irlandia dalam posisi vertikal. Kemudian ada lambang dari negara India. Nah, lambang ini merupakan adaptasi dari hulu tiang singa Asoka dari Sarnath. Maharaja Asoka yang agung mendirikan hulu tiang yang menghiasi puncak pilar Asoka untuk menandai titik tempat Buddha Gautama yang mengajarkan Dharma untuk pertama kalinya, serta tempat di mana Sanghaja Buddha dibentuk. Nah, aslinya terdapat 4 singa Asia berdiri saling membelakangi dan berdiri di landasan abakus melingkar yang dihiasi ukiran relief timbul bergambar gajah, kuda, lembu, dan singa yang diselingi ukiran Dharma Cakra atau Cakra Asoka. Di dasarnya dilandasi dengan teratai berbentuk lonceng. Tugu ini diukir dari satu batu yang utuh. Nah, kemudian ibu kota negara India ini merupakan New Delhi dengan luas wilayah 3.160.000 3.166.414 km persegi dengan letak astronomi yaitu 8 sampai 30 derajat lintang utara dan 68 derajat sampai 89 derajat bujur timur. Nah, India ini berbatasan dengan wilayah pegunungan Himalaya, Cina dan Nepal di sebelah utara, Pakistan dan Afghanistan di sebelah barat. Kemudian Myanmar dan Bangladesh di sebelah timur, dan Samudra Hindia dan Sri Lanka di sebelah selatan. Sistem pemerintah negara ini itu Republik Federal Parlemen. Next. Nah, kemudian ada bentang alam dari negara India. Bentang alam negara India dibedakan menjadi 3 kawasan, yaitu daerah pegunungan Himalaya, dataran rendah Gangga, dan semenanjung bagian selatan. Semenanjung India di sebelah selatan hampir seluruhnya merupakan bagian dari hamparan Dekan. Nah, di kedua sisi hamparan ini terdapat 2 banjaran pesisir yang berbukit-bukit, Ghats Barat dan Ghats Timur. India ini memiliki beberapa sungai besar seperti Sungai Gangga, Brahmaputra, Sungai Yamuna, Sungai Godavari, dan Sungai Krishna. Nah, sungai-sungai ini yang menyebabkan suburnya hamparan-hamparan di sebelah utara India sehingga cocok untuk ditanami. Belum. Next, sebelumnya, Sil. Nah, India ini memiliki iklim tropik dan subtropik dengan perbedaan suhu di antara kedua musim tersebut. Pada dataran bagian utara memiliki jangkauan temperatur yang jauh lebih besar dengan suhu lebih tinggi pada musim dingin dan lebih panas pada musim panas. Di wilayah pegunungan ini memiliki musim dingin terdingin di musim panas terdingin. Next. Selanjutnya ada perekonomian dari negara India, yaitu negara India
ini dulunya banyak tergantung dari pertanian, namun sekarang ini hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petroleum, pengasahan berlian, film, tekstil, teknologi, informasi, dan kerajinan tangan. Kemudian ada penduduk. Mayoritas penduduk di India ini beragama Hindu. Pada tahun 2019, menunjukkan jumlah penduduk India sudah mencapai 1,3 miliar penduduk, dan menurut PBB, India ini diperkirakan akan menggantikan posisi Cina sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dalam kurun kurang dari 1 dekade ini. Nah, pendidikan di negara India ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali ini diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 untuk usia sekolahnya. Next. Kemudian ada indikator kuantitatif di negara India. Untuk pendapatan per kapita, ini ada 6.000, mohon maaf itu negara India ya. Ada 6,829, kemudian pertumbuhan penduduk negara India ini mencapai 1% di tahun 2018. Angka kematian bayinya mencapai 32, dan angka kelahiran per 1.000 penduduk yaitu 21,3 dengan usia harapan hidup 69,4. Dilihat dari indikator kuantitatif ini, negara India termasuk ke dalam negara berkembang karena kurang untuk mencapai rata-rata indikator negara berkembang. Next. HDI negara India, indeks dari negara India ini mencapai 0,645 dengan rank 131. Nah, dilihat dari grafik, terdapat peningkatan dari tahun 1990 sampai tahun 2020 sekarang, yang mana di tahun 1990 ini indeks negara India ada di 0,4, kemudian di tahun sekarang ada di tahun 2020 ada di 0,645. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah negara Maladewa. Negara Maladewa terletak pada ibu kota negara Maladewa terletak pada kota Male. Luas wilayahnya adalah 298 km persegi. Letak astronomisnya yaitu 1 derajat sampai 8 derajat lintang utara dan 72 derajat sampai 74 derajat bujur timur. Negara Maladewa berbatasan dengan wilayah di sebelah utara ada India dan Sri Lanka, di sebelah barat, timur, dan selatan ada Samudra Hindia. Sistem pemerintahan negara Maladewa adalah republik presidensial. Agama di negara Maladewa mayoritas memeluk agama Islam, yaitu Muslim Sunni. Bahasanya Divaihi. Selanjutnya adalah lambang negara, lambang negara dan bendera negara Maladewa. Benderanya diadopsi pada tanggal 25 Juli 1965 dengan latar belakang merah dan sebuah bendera yang lebih kecil berwarna hijau. Pada bendera berwarna hijau terdapat sebuah bulan sabit putih. Lambang nasional negara Maladewa terdiri dari pohon kelapa,
sebuah bulan sabit, dan 2 bendera nasional dengan nama resmi negara Maladewa dalam bahasa Arab. Selanjutnya, bentang alam di negara Maladewa. Maladewa merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol di Samudra Hindia, di mana jumlah kepulauan negara ini sebanyak 2.000 pulau karang kecil yang terletak di sebelah selatan barat daya India dan sekitar 700 km di sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini memiliki 26 atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan 1 kota. Pulau-pulau yang dihuni berjumlah 215 buah, terbentang sepanjang 885 km dari utara ke selatan. Di antara pulau tersebut tidak ada yang lebih dari 13 km persegi dan seluruh kepulauannya hanya 298 km persegi. Kondisi iklim di negara Maladewa sebagian besar kering dan cerah sepanjang tahun. Maladewa terletak di Khatulistiwa dan mengalami 2 perubahan iklim, yaitu muson timur laut dan muson barat daya. Dalam kedua iklim bervariasi sedikit antara 28 derajat dan 32 derajat secara maksimal. Iklim muson timur laut membentang dari Januari sampai Maret. Iklim cerah, sedangkan iklim cerahnya melalui sepanjang tahun dan beberapa jam hujan diharapkan setiap hari selama perubahan iklim. Maladewa sangat tropis dengan ratusan pulau kecil yang tidak mudah untuk memprediksi kepulauan yang akan mendapatkan hujan. Selama perubahan iklim, Maladewa sebagian besar pulau-pulau mendapatkan beberapa hujan setiap hari dan ini berlanjut sekitar 1 minggu. Selanjutnya adalah ekonomi di negara Maladewa. Selain memanfaatkan keindahan pulaunya untuk sektor pertanian, negara Maladewa juga melakukan kegiatan ekspor ikan tuna. Nah, ekspor ikan tuna ini menjadi salah satu pendapatan penting di negara ini. Sebanyak 90% dari total produk perikanan yang diekspor oleh Maladewa merupakan produk tuna segar, tuna kering, tuna beku, tuna yang diasinkan, dan tuna kaleng. Kondisi tanah Maladewa yang kurang subur menyebabkan hasil tanam di negara ini sangat terbatas. Hanya beberapa tanaman seperti kelapa, pisang, sukun, pepaya, mangga, talas, ubi, dan bawang yang dapat tumbuh di negara ini. Nah, sehingga hal ini menyebabkan sebagian besar makanan harus diimpor dari luar negeri. Industri di negara ini terdiri dari pembuatan kapal, kerajinan tangan, pengalengan tuna, serta produksi pipa PVC, sabun, mebel, dan produk makanan. Yang selanjutnya ada sistem budaya. Kebudayaan di Maladewa mencerminkan perpaduan dari banyak budaya yang dibawa oleh pelaut yang menetap di Maladewa. Orang-orang di Pulau Maladewa sangat hangat dan ramah. Mereka memiliki iman yang kuat dalam Islam, sangat spiritual dan berdedikasi. Orang-orang di negara Maladewa memiliki rasa hormat yang besar terhadap satu sama lain dan pengunjung luar. Maladewa mencerminkan perpaduan antara tradisi dan modernitas, cerdas dan pekerja keras, dan mereka telah membuat kontribusi yang signifikan dalam perekonomian bangsa. Yang selanjutnya ada Human Development Index. Negara Maladewa, indeks HDI-nya adalah 0,740, di mana negara Maladewa terletak pada peringkat 95 di dunia. Dapat dilihat dari tahun 2000 sampai tahun sekarang, indeks HDI dari negara Maladewa mengalami peningkatan. Yang selanjutnya ada indikator kuantitatif. Yang pertama adalah pendapatan per kapita pada negara Maladewa, yaitu 17.417 US dollar. Dan yang selanjutnya pertumbuhan penduduk yaitu 3,8%, angka kematian bayi 6,8%, angka kelahiran 16,5%, dan usia harapan hidup 78,9%. Dari indikator di atas, beberapa indikator
ada yang sudah mendekati indikator negara maju, namun masih ada beberapa indikator yang memenuhi persyaratan negara berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara Maladewa adalah negara berkembang. Yang selanjutnya yaitu negara Nepal. Ibu kota negara Nepal adalah Kathmandu, luas wilayahnya 147.181 km persegi. Letak astronomisnya yaitu 26 derajat sampai 31 derajat lintang utara dan 80 derajat sampai 89 derajat bujur timur. Secara geografis, negara Nepal berbatasan dengan wilayah di sebelah utara adalah Republik Rakyat Cina. Di sebelah barat, timur, dan selatan adalah India. Sistem pemerintahan dari negara Nepal yaitu Republik Parlementer. Agama di negara Nepal mayoritas memeluk agama Hindu dan ada beberapa yang memeluk agama Buddha. Bahasa resmi di negara Nepal adalah bahasa Nepal. Yang selanjutnya yaitu lambang negara. Bendera Nepal, lambang negara dan bendera negara dari negara Nepal. Nah, bendera negara Nepal adalah satu-satunya bendera negara di dunia yang tidak berbentuk segi empat. Bendera ini merupakan kombinasi dari dua bendera Hindu dan dua cabang yang berbeda, yaitu penguasa Nepal sebelumnya dan dinasti Rana. Warna merah merupakan warna rhododendron, bunga nasional Nepal. Warna biru melambangkan perdamaian. Nah, bendera ini diadopsi pada tanggal 16 Desember 1962. Yang selanjutnya lambang negara. Nah, lambang negara Nepal menampilkan bendera Nepal, puncak Everest, perbukitan hijau yang melambangkan kawasan pergunungan Nepal, dan warna kuning yang melambangkan kawasan terai subur yang ada di negara Nepal. Tangan pria dan wanita yang berjabat tangan ini melambangkan kesetaraan gender dan rangkaian bunga rhododendron, yaitu bunga nasional negara Nepal. Di atas lambang ini terdapat siluet peta wilayah Nepal. Yang selanjutnya ada bentang alam negara Nepal. Nah, bagian selatan negara Nepal ini dikenal sebagai terai, membentuk sekitar 1/4 dari luas daratan Nepal. Daerah ini terdiri atas daerah dataran rendah, yang merupakan perluasan dari dataran besar India Utara, hutan lebat, dan rawa-rawa. Di sebelah utara terai merupakan wilayah lembah, bukit-bukit, dan gunung-gunung yang luas, meliputi pegunungan yang lebih rendah dari Himalaya. Jantung daerah dari negara Nepal adalah Lembah Kathmandu, tempat ibu kota Nepal, yaitu Kathmandu, dan kota-kota utama lainnya berada. Pada daerah tersebut adalah daerah yang paling subur dan padat penduduknya di Nepal. Di ujung utara negara Nepal, di sepanjang perbatasan Tibet, atas ada puncak Himalaya yang menjulang. Yang selanjutnya adalah kondisi iklim di negara Nepal. Iklim di negara Nepal ini bervariasi menurut wilayah dan elevasi. Di Himalaya, musim dingin panjang dan sangat dingin dengan hujan salju berat. Di lembah Kathmandu memiliki iklim sedang. Suhu di kota Kathmandu berkisar antara 2-18 derajat pada musim dingin dan sekitar 20 derajat sampai 29 derajat Celcius pada musim panas. Sedangkan di daerah terai, yaitu adalah daerah subtropis dengan iklim lembab dan hangat. Selama musim hujan dari bulan Juni sampai September, curah hujan di kota Nepal cukup besar. Yang selanjutnya adalah perekonomian negara Nepal. Nah, negara Nepal merupakan salah satu negara terbelakang atau negara yang perekonomiannya kurang berkembang dan sekitar 1/4 dari keseluruhan penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Sekitar 69% penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan menyumbang produk domestik bruto atau PDB sebanyak 31,7%. Meskipun hanya sekitar 20% dari total lahan dapat diolah, 40,7% terdiri dari lahan hutan, semak belukar, rumput, dan hutan.
Beberapa komoditas pertanian utama di negara Nepal yaitu kacang-kacangan, beras, jagung, gandum, tebu, umbi-umbian, susu, dan daging kerbau. Selain dalam sektor pertanian, Nepal juga memiliki beberapa industri yang cukup penting untuk mendukung pertumbuhan ekonominya, seperti pariwisata, tekstil, gula, rokok, dan semen. Yang selanjutnya yaitu sistem budaya negara Nepal meliputi berbagai budaya milik 125 kelompok etnis yang berbeda yang ada di Nepal. Nah, budaya Nepal diekspresikan melalui musik dan tarian, seni dan kerajinan, cerita rakyat, bahasa dan sastra, filsafat dan agama, festival dan perayaan, juga makanan dan minuman. Salah satu budaya di Nepal adalah Dashain atau Vijaya Dashami, yaitu festival terpanjang dan terpenting di Nepal. Umumnya Dashain jatuh pada akhir September hingga pertengahan Oktober, tapi tepat dilaksanakan setelah akhir musim hujan. Festival ini adalah untuk merayakan hari kemenangan atas iblis. Beberapa festival penting lainnya yaitu Buddha Purnima, yaitu perayaan kelahiran Buddha, Mahasivaratri, yaitu festival Dewa Siwa, dan selama perayaan Mahasivaratri ini beberapa orang mengkonsumsi minuman berlebihan dan asap arang. Yang selanjutnya adalah Human Development Index dari negara Nepal. Indeks HDI negara Nepal adalah 0,602, yaitu menduduki peringkat 142 di seluruh dunia. Dapat dilihat dari tahun 1990 sampai tahun sekarang, indeks HDI negara Nepal memiliki peningkatan yang sebelumnya 0,4, sekarang 0,6. Yang selanjutnya adalah indikator kuantitatif. Nah, indikator yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Negara Nepal yaitu 3.457 US dollar. Pertumbuhan penduduknya 1,7%, angka kematiannya 27,8, angka kelahirannya 23,2, usia harapan hidupnya 70,8. Dari indikator negara berkembang tersebut dapat dikatakan bahwa negara Nepal adalah negara berkembang karena masih banyak indikator yang berada di bawah syarat-syarat dari indikator negara berkembang, namun ada juga yang sudah mendekati negara maju. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negara. Dimulai dari Pakistan. Negara Pakistan dirancang oleh dan diresmikan Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947. Rakyat yang beragama Islam dan bagian hijau melambangkan rakyat yang beragama Islam dan putih melambangkan kaum minoritas bukan Islam. Bulan sabit melambangkan kemajuan dan bintang melambangkan cahaya dan ilmu. Sebutan rakyat setempat untuk bendera ini adalah Subhilali Parcha atau Urdu untuk bendera hijau dan bulan sabit. Kemudian dari lambang negara Pakistan ini resmi digunakan di Pakistan pada tahun 1954. Lambang ini berwarna hijau dengan bulan sabit dan bintang di puncaknya yang melambangkan Islam sebagai agama mayoritas di Pakistan. Nah, pada bagian tengah terdapat perisai yang terbagi 4 yang menampilkan gambar tanaman utama Pakistan, antara lain tanaman kapas,
teh, gandum, dan yute. Rangkaian bunga di sekeliling perisai adalah melati pujangga atau bunga nasional Pakistan dan melambangkan kemaharajaan Mughal yang menjadi warisan budaya Pakistan. Gulungan kertas di bawahnya bertuliskan semboyan nasional moto dalam bahasa Urdu yang diciptakan oleh Muhammad Ali Jinnah yang dibaca dari kanan ke kiri, yaitu Iman, Ittihad, Nazm, yang berarti iman, persatuan, dan disiplin. Kemudian selanjutnya ada ibu kota dari Pakistan, yaitu Islamabad. Luas wilayahnya 796.095 km per kubik. Letak astronomisnya yaitu 20 derajat lintang utara sampai 37 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur timur dan sampai 75 derajat bujur timur. Berbatasan dengan wilayah di sebelah utara dengan wilayah Cina, di sebelah barat dengan Afghanistan dan Iran, kemudian di sebelah timur India, di sebelah selatan Laut Arab dan Teluk Oman. Kemudian sistem pemerintahannya republik parlementer. Agamanya mayoritas Islam, yaitu 97% Islam, Kristen, Hindu. Kemudian minoritasnya Kristen, Hindu, Buddha, Jainisme, Zoroastrianisme, dan Bahai. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Next slide. Kemudian yang selanjutnya ada kondisi iklim. Topografi yang didominasi oleh pegunungan tinggi menyebabkan iklim Pakistan juga disebut iklim benua. Suhu Pakistan bisa mencapai suhu ekstrimnya. Itu dapat dirasakan pada musim panas di bulan Juni yang bisa mencapai 38 sampai 47 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin bisa mencapai 4 derajat Celcius. Beberapa faktor yang menyebabkan iklim Pakistan yaitu yang pertama lokasi subtropis, yang kedua lokasi yang berbatasan dengan Laut Arab yang membuat suhu yang sangat kontras antara musim panas dan dingin di pantai. Kemudian selanjutnya pengaruh topografi yang tinggi di barat dan di utara menyebabkan suhu tetap dingin sepanjang tahun dan angin monsun yang menyebabkan terjadinya hujan pada musim panas. Kemudian poin bentang alam yaitu gunung tertinggi di Godwin Austen dengan ketinggian 8.611 meter. Puncak tertinggi kedua di dunia berada pada bagian wilayah Kashmir yang dikontrol oleh Pakistan. Di antara pegunungan wilayah ini banyak terdapat celah-celah gunung. Celah yang paling terkenal adalah celah Khyber yang menghubungkan Pakistan dengan Afghanistan. Kemudian ada juga beberapa bentang alam lainnya, di antaranya seperti Plato Balusintan adalah plato yang terletak di Pakistan bagian barat daya. Kemudian Gurun Thar adalah gurun yang terbentang di bagian tenggara Pakistan dan berbatasan dengan negara India. Next slide, Sil. Kemudian ada potensi sumber daya alam. Sumber daya utama Pakistan alami, tanah yang subur dan air. Kemudian sekitar 25% dan dari total luas lahan Pakistan berada di bawah budidaya dan dialiri dengan salah satu sistem irigasi terbesar di dunia. Kemudian selain tanah yang subur, sumber utama hasil alam dari negara Pakistan adalah berupa gas alam, gip, kromium, minyak, dan sulfur. Pakistan memiliki cadangan minyak bumi sebesar 480,9 juta barel dengan total produksi 63.080 BBL per hari. Pakistan juga memiliki cadangan gas alam sebesar 753,8 miliar meter kubik dengan total produksinya 42,9 juta meter kubik per tahun. Pakistan juga memiliki cadangan devisa emas sebesar 64,4 ton emas. Kemudian next slide. Belum. Sistem budaya. Kemudian sistem budaya. Berkat keragaman historis, geografis, dan etnisnya, budaya Pakistan adalah peleburan pengaruh India, Persia, Afghanistan, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Barat.
Ada lebih dari 15 kelompok etnis utama di Pakistan yang berbeda dalam hal fisik, garis darah historis, adat istiadat, pakaian, makanan, dan musik. Beberapa di antaranya termasuk Punjabi, Sindhis, Baloch, Pashtun, Kashmir, Hazaras, Makranis, dan Baltis berasal dari daerah yang dekat dengan rumah seperti peradaban lembah Indus atau sejauh Afrika atau Tibet. Next slide. Kemudian HDI atau Human Development Index di negara Pakistan. Nah, di sini indeks negara Pakistan yaitu 0,557, peringkatnya 154 dari seluruh dunia dan mengalami peningkatan dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Dilihat dari pendidikannya, tahun sekolah yang diharapkan yaitu 8,3, indeks pendidikan 0,402, tingkat melek huruf pada usia 15 tahun ke atas yaitu 59,1. Dalam soal pendidikan, di Pakistan mengarah untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan, sistem pendidikan di Republik Pakistan. Untuk itu, sistem pendidikan yang dikembangkan harus menekankan pada ukhuwah Islamiyah, keadilan sosial, dan toleransi. Kemudian kesehatan, harapan hidup saat lahir yaitu indeks kesehatan yaitu 67,3. Pakistan hanya menghabiskan 0,5% dari produk domestik bruto atau PDB pada kesehatan yang sangat rendah. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan obat-obatan yang diperlukan dan dukungan laboratorium untuk penyediaan layanan kesehatan yang mengakibatkan pengeluaran out of saku pada kesehatan sekitar 80%. Kemudian keamanan manusianya yaitu tingkat pembunuhan per 100.000 orang yaitu 3,9, yaitu kemudian tunawisma karena bencana yaitu 66. Kemudian populasi penjara 39 per 100.000 orang. Next slide. Kemudian ada indikator kuantitatif. Negara Pakistan termasuk ke dalam kelompok negara berkembang dengan angka harapan hidupnya yaitu 67,1 tahun dengan total pendapatan per kapita negaranya yaitu sebesar 5.190 US dollar, sedikit di atas rata-rata pendapatan per kapita negara-negara berkembang. Tingkat pertumbuhan penduduk di Pakistan pada tahun 2018 sebesar 2,1%, di mana berada di atas rata-rata pertumbuhan penduduk negara-negara berkembang. Kemudian angka kematian bayi di Pakistan yaitu sebesar 61,2, berada di bawah rata-rata kematian bayi di negara berkembang dengan kualitas kesehatan yang sangat kurang. Kemudian angka kelahiran per 1.000 penduduk di Pakistan yaitu 26,3, berada di atas rata-rata angka kelahiran di negara-negara berkembang yaitu 23. Next slide. Yang selanjutnya ada negara Sri Lanka. Dimulai dari bendera dan lambang negaranya. Bendera Sri Lanka disebut dengan nama bendera singa. Bendera ini diadopsi tahun 1950 melalui rekomendasi komite yang dipilih oleh Perdana Menteri pertama atau Senanayake. Bendera ini didasarkan dari bendera Ceylon. Kemudian lambang negara Sri Lanka atau Sinhala adalah lambang negara yang digunakan pemerintah negara Sri Lanka. Lambang ini telah digunakan sejak tahun 1972. Lambang ini menampilkan singa emas dalam posisi siaga atau pasan, tengah memegang pedang di cakar kanannya. Kemudian lambang singa yang sama juga ditemukan di bendera Sri Lanka. Singa ini didasari latar merah marun dikelilingi kelopak bunga teratai berwarna emas. Bunga teratai biru adalah bunga nasional negara ini. Lambang ini ditempatkan di atas wadah beras tradisional yang dari dalamnya tumbuh keluar untaian padi yang melambangkan kemakmuran. Kemudian
ibu kota dari Sri Lanka yaitu Sri Jayawardena Kotte. Kemudian luas wilayahnya 796.095 km per kubik. Letak astronomisnya 5 derajat sampai 10 derajat lintang utara dan 79 derajat sampai 82 derajat bujur timur. Berbatasan dengan wilayah di sebelah barat laut dan utara yaitu negara India, di sebelah barat daya yaitu Maladewa. Kemudian sistem pemerintahnya Republik Parlementer. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sinhala atau Tamil dan bahasa Inggris. Kemudian agamanya yaitu terdiri dari agama Islam, Buddha, Hindu, dan Kristen. Next slide. Kemudian ada kondisi iklim. Pada umumnya Sri Lanka memiliki iklim tropis. Adanya angin musim dan berbagai bentuk relief di beberapa tempat menyebabkan jumlah curah hujan beragam antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kemudian bentang alam, ketinggian tanah di wilayah Sri Lanka ini paling tinggi yaitu 2.524 meter di atas permukaan laut, yakni di sekitar Piduru Talagala. Kemudian potensi sumber daya alam dari negara Pakistan ini yang paling utama yaitu grafit. Selain itu daerah ini juga memiliki sumber daya berupa kaolin, yakni bahan pembuat porselen, bahan pembuat genteng, ubin, barang pecah belah dan batu bata. Kemudian pasir kuarsa dan batu gamping atau kapur. Next slide. Kemudian ada Human Development Index dari negara Sri Lanka yaitu mempunyai indeks 0,782 dan mempunyai peringkat 72 dari seluruh dunia. Nah, di sini mengalami peningkatan dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Nah, dari pendidikan Sri Lanka yaitu tahun sekolah yang diharapkannya itu 14,1, indeks pendidikannya 0,746. Kemudian tingkat melek huruf pada usia 15 tahun ke atas 91,7. Tingkat melek huruf sejumlah 98%. Tingkat melek huruf sejumlah 98,1%. Sebuah peringkat yang tinggi untuk sebuah negara di dunia ketiga. Negara tersebut memiliki tingkat melek huruf tertinggi di Asia Selatan dan secara keseluruhan salah satu negara dengan tingkat melek huruf tertinggi di Asia. Kemudian pendidikan memainkan peran utama dalam pendidikan dan budaya di negara Sri Lanka dan bermula pada tahun 543 sebelum Masehi. Kemudian dari aspek kesehatannya mempunyai indeks 77,0. Sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit Sri Lanka sebagian besar dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kemudian pelayanan kesehatan di rumah sakit Sri Lanka gratis untuk semua penduduknya. Semua pembiayaan pelayanannya kesehatan didukung oleh pemerintah bersumber pajak. Kemudian tenaga kesehatan dibayar tetap berdasarkan kategori atau level ketenagaan. Kemudian keamanan manusianya, tingkat pembunuhannya ada 2,4 per 100.000 orang. Kemudian tunawisma karena bencana alam 5,226. Kemudian populasi penjara 98 per 100.000 orang. Next slide. Next slide, Sil. Nah, kemudian ada indikator kuantitatif. Negara Sri Lanka termasuk ke dalam kelompok negara berkembang dengan angka harapan hidupnya yaitu 76,8 tahun. Dengan total pendapatan per kapita negaranya yaitu sebesar 11,619
berada di atas rata-rata pendapatan per kapita negara-negara berkembang. Tingkat pertumbuhan penduduk di Sri Lanka pada tahun 2018 sebesar 1,0%, di mana berada di bawah rata-rata pertumbuhan penduduk negara-negara berkembang. Angka kematian bayi di Sri Lanka yaitu sebesar 7,5 berada di bawah rata-rata kematian bayi di negara berkembang dengan kualitas kesehatan yang bisa dikategorikan cukup baik. Angka kelahiran per 1.000 penduduk di Sri Lanka yaitu 17, hampir mendekati rata-rata angka kelahiran di negara-negara berkembang. Baik, dicukupkan sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terkait pematerian mungkin dicukupkan sampai sekian. Jadi kesimpulannya saya dapat simpulkan bahwasannya sebagian besar ataupun secara keseluruhan negara-negara di bagian Asia bagian selatan ini merupakan termasuk ke dalam negara berkembang. Sekian video yang kami buat, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.